Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya dan terhindar dari wabah COVID-19. Bapak ingin mengingatkan jika kalian ingin bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Dan jika kalian selesai bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun minimal selama 20 detik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar banyak tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga belajar tentang macam-macam pecahan dan cara penaksiran. Nah, kita akan belajar lebih jauh mengenai pembulatan dan penaksiran. Nah, kompetensi dasar yang dipakai pada pembelajaran kali ini menggunakan KD 3.3 dan 4.3. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Kita lanjut dengan materi yang pertama, yaitu pembulatan pecahan biasa. Kita dapat menggunakan garis bilangan. Kita lihat, pada garis bilangan terdapat pecahan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Misal, kita menggunakan pecahan 4/5. Kita ingin membulatkan pecahan 4/5 dapat dibulatkan ke pecahan berapa atau ke angka berapa. 4/5, kita lihat pada garis bilangan. 4/5 lebih dekat dengan angka 0 apa 1? Kita lihat ternyata lebih dekat dengan angka 1. Maka taksiran dari 4/5 adalah 1 karena 4/5 lebih dekat dengan 1. Menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dengan angka 2. Kita lihat pecahan yang pertama 6/18. Kita kalikan pembilang dari pecahan 6/18. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Penyebutnya tetap 18. Jika pembilang lebih kecil, maka kita bulatkan menjadi 0. Ternyata pembilangnya 12 dan lebih kecil dari penyebutnya. Maka jika dibulatkan menjadi 0. Yang kedua, kita lihat 9/18. Kita kalikan pembilangnya. 9 dikali 12/18 sama dengan, dan hasilnya adalah 18/18. Nah, jika terjadi seperti ini, jika pembilang lebih besar atau sama dengan penyebut, maka dibulatkan menjadi 1. Dan yang selanjutnya, pembulatan pecahan campuran. Cara membulatkan pecahan campuran sama dengan pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan 2. Contohnya, bulatkan pecahan berikut ke satuan terdekat. Yang pertama, A. 25/6. Caranya, 2 merupakan angka biasa. Kita ketahui pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Caranya 2 ditambah 5/6 sama dengan, kita kalikan pecahannya dengan 2 atau pembilang dari pecahan 5/2. 5 dikali 2/6. Hasilnya kan lebih besar pembilangnya
5 dikali 2 hasilnya 10/6. Jadi kita bulatkan menjadi 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Pembilang lebih besar maka sama dengan 1. Yang kedua, 4/8/18 sama dengan, kita lihat pembilangnya dikalikan 2/18, hasilnya 16/18. Lebih kecil dari penyebutnya, maka 4 ditambah 0 sama dengan 4. Penyebut lebih besar dari pembilang, maka dibulatkan menjadi 0. Yang C, 5 10/20 sama dengan 5 ditambah 10 dikali 2/20. Pembilang dan penyebutnya sama, 20/20. Jadi kita bulatkan menjadi 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jika atas pembilang sama maka hasilnya 1. Sudah paham kan? Mudah caranya. Dan yang selanjutnya adalah pembulatan pecahan desimal. Jika bilangan di belakang koma lebih dari kecil dari 5 maka ditambah 0. Jika bilangan di belakang koma lebih besar dari 5 maka ditambah 1. Contoh yang pertama, bulatkan 1,3 ke satuan terdekat. 1,3, kita lihat angka di belakang setelah koma yaitu 3. 3 kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke 0. Maka hasilnya 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi 1,3 jika dibulatkan sama dengan 1 hasilnya. Dan contoh yang kedua, bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Ingat, kita bulatkan ke persepuluhan. 3,78. Lihat angka terakhir. Karena 8 lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Jadi 7 ditambah 1 karena dibulatkan atau ditambah 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8 sehingga hasilnya 3,8. Dan yang keempat adalah pembulatan persen atau per 100. Jika bilangan di belakang koma lebih kecil dari 5, maka ditambahkan 0. Jika bilangan di belakang koma lebih besar dari 5, maka ditambahkan 1. Kita lihat contoh yang pertama. Bulatkan 34% ke satuan terdekat. Kita lihat angka yang kedua, yaitu angka 4 lebih kecil dari 5, maka puluhannya ditambah 0 atau dibulatkan ke bawah. Maka jika dibulatkan 34%, pembulatannya menjadi 30% karena angka puluhannya kurang dari 5, angka 4 tersebut. Dan yang kedua, coba bulatkan 76% ke satuan terdekat. Kita lihat angka puluhannya yaitu 6. 6 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas puluhannya dengan cara ditambah 1. Maka 76% jika dibulatkan menjadi 80%. Selanjutnya adalah penaksiran pecahan. Contohnya, contoh yang pertama merupakan pecahan campuran ya. 6 2/3 ditambah 4 5/8 sama dengan titik. Pembahasannya yaitu 6 ditambah 1. Sama seperti cara sebelumnya, kita taksir dan bulatkan, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dari pecahan biasa tersebut
dengan 2. Apabila hasilnya lebih besar dari nilai penyebut, maka dibulatkan menjadi 1 atau ditambah 1. Jadi hasilnya 6 ditambah 1 dalam kurung ditambah. Dalam kurung kita lihat 4 ditambah 1 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Contoh yang kedua, 6,7 ditambah 8,3 sama dengan titik. Pembahasan. Kita lihat angka setelah koma lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5. Jika lebih besar, kita bulatkan ke atas. 6,7 dibulatkan menjadi 7. Sedangkan 8,3 karena 3 lebih kecil dari 5, kita bulatkan ke bawah menjadi 8. 7 ditambah 8 sama dengan 13. Dan contoh yang ketiga, taksirlah 52% dari 795. Pembahasan. Kita ubah dulu bentuk 52% menjadi pecahan biasa. 50% sama dengan 50/100 karena bentuk pecahan tersebut persen, 1/100. Kita bulatkan menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi. Kita sama-sama bagi 50. Pembilang dibagi 50 dan penyebut dibagi 50. 50 bagi 50 sama dengan 1. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1/2. 795. Kita bulatkan terlebih dahulu. Karena kita lihat angka terakhir, yaitu 5. Kalau angkanya 5, jadi kita bulatkan ke atas. Jadi ditambah 1. 795 jika dibulatkan menjadi 800. Jadi setengah dikali 800 sama dengan, caranya 800 dibagi 2 dan dikalikan 1. 800 bagi 2 sama dengan 400. Dikali 1 hasilnya tetap 400. Jadi 52% dari 795 adalah 400. Hasil akhir dari penaksiran tersebut adalah 400. Yaitu 50% dikalikan 800. Jadi hasil akhirnya 400. Nah, Bapak mempunyai tugas untuk kalian. Nah, jumlah soalnya ada 10. Kalian dapat mengerjakannya dengan hati-hati. Kalian juga bisa bertanya kepada orang tua kalian atau teman-teman kalian melalui grup WA dan lain-lain. Tidak terasa, waktu pembelajaran kita telah mencapai puncaknya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bapak undur diri dulu. Apabila ada kekurangan mungkin datangnya dari Bapak, dan apabila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.